Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa kembali pada mata kuliah model logika fasi untuk pertemuan 10 mengenai Fasika Means. Untuk video ini adalah bagian yang kedua mengenai Fasika Means-nya, baik secara algoritma maupun nanti menggunakan R-nya. Nah, Fasika Means pertama kali dikenalkan oleh Jim Bezdek tahun 1981. Ini merupakan orangnya ya, biar kita kenal dengan orangnya. Belum kenal maka tak akan sayang. Berbeda dengan K-means, pada Fasika Means satu objek dapat menjadi beberapa kelompok atau beberapa klaster karena di sini kita menggunakan fungsi keanggotaan. Nah, algoritma Fasika Means itu yang pertama adalah input data yang akan di-cluster yaitu X berukuran N kali M, di mana N-nya adalah banyaknya data dan M-nya adalah banyaknya variabel. Kemudian, tentukan parameternya yang ada pada K-means. Yang pertama adalah jumlah klasternya atau C, kemudian pangkatnya atau W, kemudian maksimum iterasi, max iter, kemudian error terkecil yang diharapkan, errornya ya. Fungsi objek awalnya yaitu P0, kita buat sama dengan 0 aja, iterasi awal T, di mana dimulai dari 1. Kemudian langkah ketiga adalah bangkitkan random data, ya, mu ika, di mana I 1 sampai dengan N, sebanyak N data, kemudian dia adalah K-nya 1, 2 sampai dengan C atau banyaknya klaster. Kemudian kita hitung total mu ika-nya, kemudian hitunglah dengan rumus mu ika sama dengan mu k hasil random dibagi dengan QI. Nah, kemudian hitung pusat klaster ke K-nya VKJ, di mana K adalah 1 sampai C, J-nya adalah 1 sampai dengan M. Jadi ini untuk yang banyaknya klaster sama banyaknya variabel, di mana VKJ itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, mu IK pangkat W dikalikan XIJ, dibagi dengan jumlahan I dari 1 sampai N, mu IK dipangkatkan W. Kemudian langkah kelima adalah hitung fungsi objek pada iterasi ke T, yaitu PT ya. PT dapat dihitung dengan sigma I 1 sampai N, sigma K 1 sampai N, di mana nanti di sini kita hitung dulu sigma J sama dengan 1 sampai M, XIJ dikurangi VKJ yang nanti hasilnya dikuadratkan baru dikalikan dengan mu IK pangkat W. Langkah keenam adalah hitung perubahan matriks partisi mu IK-nya. Seperti ini rumusnya, kemudian cek kondisi berhenti. Jadi di sini dia akan berhenti jika PT atau fungsi objektif ke T dikurangi fungsi objektif sebelumnya di harga mutlakan itu kurang dari errornya atau T itu lebih besar dari maks iterasi, maka berhenti. Jika tidak, berarti nanti harus T sama dengan T plus 1. Oke. Untuk menggunakan R-nya, kita akan menggunakan data yang sama, kasusnya yang sama dengan K-means. Nah, tapi kita akan menggunakan metode Fasika Means. Mari kita buat sintaknya di R. Oke, kita sudah buka R-nya. Kemudian, untuk Fasika Means, kita menggunakan package FC Cluster ya, FC Class. Nah, oleh karena itu harus menginstal terlebih dahulu bagi yang belum menginstalnya. Setelah diinstal, jangan lupa untuk diaktifkan. Karena saya sudah, berarti nanti saya akan running mulai dari library. Kemudian kita bedakan nama variabelnya, yaitu hasil F yang menunjukkan fuzzy. K-nya adalah 3, di mana function yang kita gunakan adalah FKM. Hampir sama dengan tadi, di mana ini adalah datanya, data XX-nya tadi, kita database 10, semua baris untuk kolom ke-4 sampai 9, di mana K-nya sama dengan 3, kemudian M-nya sama dengan 1,5, dan max iterasinya adalah 10. Kemudian kita tabulasikan hasilnya seperti ini, di mana nanti berarti kita tahu
Saya ketik aja, kita mau ngeprint hasil dari Fuzzy Cummins-nya ya. Di sini bisa di-copy aja. Berarti di sini kita tahu bahwa hasilnya nanti untuk clusteringnya adalah Fuzzy F3 class ya. Dimana kalau misalkan kita mau lihat detail dari hasil Fuzzy-nya, boleh kita tulis hasil F3 seperti ini. Setelah itu untuk akurasinya baru ditabelkan di tabulasi silang. Ini yang asli dan ini yang hasil Fuzzy. Kemudian kita hitung persentase yang benarnya, yaitu akurasi F3 ya. Saya running semuanya dari library. Oke, hasilnya, oh, sorry, di sini ada yang salah. Kita cek terlebih dahulu. Nah, untuk library-nya sudah aktif, kemudian ini adalah hasil dari Fuzzy dengan K-nya adalah 3 ya, dengan K-nya adalah 3. Ini hasilnya, nanti di sini hard cluster objektifnya. Nah, ini ada cluster 1, 2, 3 membership function dari dari ini peluangnya untuk masuk ke cluster 1 pada data 1 adalah 0. Tapi dia berarti kemungkinan yang paling besar adalah masuk ke cluster 2 karena dia hasilnya 1 ya. Tapi ingat bahwa di derajat keanggotaan itu bukan 0,1 saja. Buktinya di sini kita bisa tahu bahwa di data ke-13 itu dia probabilitas untuk masuk ke klaster pertama adalah 0,67, sedangkan klaster kedua adalah 0,31 dan masuk ke klaster 3 adalah 0,02. Kita ambil yang tertinggi yaitu berarti 0,67, berarti data ke-13 masuk klaster 1. Lanjut, nah ini adalah ada komponennya, nanti ada U, ada medoid, K, VP, X, H, value, M, delta, dan seterusnya. Adapun juga cluster. Nah, hasil dari clusternya ada objek 1, dia masuk kelompok 2, nomor 2, data kedua masuk ke cluster 3. Kita cek lagi ya, 2 sama 3 ya. Oke, nomor 1, objek 1 masuk cluster 2, betul. Nomor 2 masuk cluster 3, betul, dan seterusnya. Seperti itu, baru ditabulasi silangkan, hasilnya seperti ini. Oke, di sini akurasinya karena tabulasi silangnya sudah benar dan terdapat error. Nah, errornya di sini adalah objek TB not found, berarti itu menandakan bahwa tidak ada TB pada sebelumnya karena saya menggunakan TBF3, sehingga saya perbaiki terlebih dahulu. Di sini TBF3 seperti itu ya. Baru kita running ulang. Oke, di run. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau akurasi menggunakan Fuzzy Cummins dengan K-nya sama-sama 3 dengan kayak Cummins tadi, akurasinya adalah 38,59649 ya. Hasilnya seperti ini. Ini lebih baik tadi daripada yang Cummins, sedangkan yang Cummins tadi adalah 22,80702%. Ini lumayan bagus karena hasil klasterisasinya lebih tepat dibandingkan Cummins, walaupun hasil ketepatan klasifikasinya tidak sampai 50% ya. Jadi menurut saya tetap model harus dicari model yang terbaik kembali supaya melebihi persentase kebaikan modelnya adalah lebih dari 70 kalau bisa. Sekian dulu untuk sintak Fuzzy Cummins di R-nya, dan sekian dari pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.